Halo teman-teman semua, selamat datang di Geoscience Insight Podcast. Bersama narasumber kita yang sangat hebat, yaitu Pak Yuda selaku staf laboratorium dari Geofisika UPN Veteran Yogyakarta. Di sini kita akan membahas tentang alat geofisika, bagaimana cara merawatnya, terus bagaimana cara kita mengoperasikannya, dan pentingnya alat geofisika itu sendiri bagi mahasiswa geofisika. Apa kabar Pak Yuda? Ya baik. Alhamdulillah. Kabarnya Gimana Pak kesibukan hari ini? Ya, Maksudnya selama di geofisika ini Pak? ya banyak sekali ya kegiatan di geofisika itu. Jadi nggak cuma untuk mengurus alat saja, jadi juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar itu yang sifatnya administratif seperti itu. Terus pengalaman Bapak nih, kita pengen tahu selama menjadi lulusan, kan Bapak ini sebagai lulusan geofisika juga kan, di UPN Veteran Yogyakarta. Nah, pengalaman selama menjadi mahasiswa serta menjadi lulusan di geofisika paling berkesan menurut Bapak apa? Kalau pengalaman tuh kita banyak diajarin ini ya di organisasi, terutama hubungan dengan sesama orang ya. Jadi bukan hanya kita praktis di dalam keilmuan saja, tetapi gimana kita membangun relasi dengan teman-teman sekawan yang itu nggak semua bisa kita rasakan kecuali kita ada di lingkungan yang teknik ya seperti itu. Itu yang sangat berkesan dan membangun pribadi saya kira. Mungkin Bapak ada pengalaman di luar kampus gitu Pak, mungkin entah itu proyek atau apa yang cukup berkesan gitu Pak? Kalau proyek yang cukup berkesan itu saya pernah di waktu itu masih mahasiswa ya, jadi di kurang lebih masih semester 5 mungkin waktu itu saya di Sulawesi waktu itu ya, langsung menuju di daerah remote area, dan itu juga punya kesan yang sangat sangat kuat ya, terutama di bidang peralatan, karena banyak dari pengalaman itu tuh ada banyak alat yang kami bawa itu ketika sampai di lokasi itu yang tadinya normal menjadi rusak. Nah itu menjadi sebuah pertanyaan buat saya, dan akhirnya saya kaji. Nah ternyata tentang peralatan itu sangat penting sekali pengetahuan di situ. Berarti bisa dibilang dari situ Bapak memulai untuk berpikiran saya harus mendalamin sebuah alat ini biar nantinya saat ada terjadi sesuatu saya bisa memperbaikinya saat itu juga gitu ya. Ya, yang pertama dulu saya memang suka ya di bidang instrumen ya. Awalnya saya main di audio waktu itu, audio system ya. Kemudian beranjak lebih jauh karena saya masuknya di geofisika, ternyata nggak jauh-jauh berbeda di situ. Terus pengalaman saya di Sulawesi itu ketika alatnya itu banyak yang rusak, nah itu juga memotivasi saya juga untuk lebih dalam lagi untuk memahami ini sebenarnya kenapa gitu ya. Jadi kita tidak bisa langsung pakai saja, tapi ketika sudah di lapangan itu kadang fasilitas di luar itu tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan kegiatan maintenance secara normal seperti biasanya kayak gitu. Jadi menurut Bapak pentingnya seorang geofisikawan untuk memahami alat dari geofisika itu sendiri seperti apa? Itu menurut saya sangat penting sekali ya, karena hampir semua yang ada di geofisika sekarang ini sistem pengukurannya itu hampir semuanya itu digital. Karena memang kelebihannya digital itu bisa terdigit secara detail dan bisa terukur dan bisa dikonversi dilanjutkan ke prosedur matematika selanjutnya. Nah, karena semuanya sudah sistem digital, artinya perawatannya itu memang nggak bisa main-main lagi ya. Jadi harus benar-benar di treatment dengan benar-benar baik gitu. Dan kita harus mengenali peralatannya itu. Istilahnya kayak kita ke lapangan sambil membawa sesuatu yang benar-benar sangat riskan lah, berbahaya sekali gitu. Jadi kita harus benar-benar paham sekali dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita bawa. Benar-benar sangat penting sekali. Mungkin Bapak kan di masa sekarang ya Pak, maksudnya kan kita melihat mahasiswa nih ikut lapangan itu cuman kayak mementingkan hasil aja gitu Pak. Ketika alatnya rusak ya mereka kayak orang bingung gitu Pak. Mungkin dari Bapak sendiri ada tanggapan gitu Pak terkait mahasiswa yang seperti itu di zaman sekarang gitu Pak? Kalau tanggapan saya terkait itu, jadi memang tempat ini kan memang untuk belajar sebenarnya. Tapi yang saya tahu sendiri mungkin dari pengalaman dari beberapa alumni di perusahaan,
nggak cuma alat geofisika saja ya yang dilakukan sebuah perawatan ya, hampir di dalam kegiatan yang di luar geofisika pun yang semuanya itu menggunakan alat-alat itu ada prosedurnya, ada kalibrasinya setiap saat yang ketika mau dipakai itu, dan setelah dipakai kemudian dites lagi. Nah itu yang tidak kita laksanakan di sini karena memang fokus kita untuk belajar ke situ. Nah, kalau kita bisa mengenal itu lebih awal ya, maksudnya mengenai alatnya itu lebih awal, harus hati-hati, kemudian dikalibrasi dulu, setelahnya kemudian di cross check lagi, maka itu akan lebih bagus lagi seperti itu. Mungkin dari Bapak ini kan seperti kita tahu juga Bapak seorang pendiri dari perkumpulan Geofisika Instrumentasi di UPN Veteran Yogyakarta nih teman-teman. Nah dari situ kan Bapak mengajak nih mahasiswa di UPN sendiri untuk memahami tentang alat dan peduli tentang alat itu sendiri. Nah dari Bapak, tujuan dan keinginan Bapak setelah mendirikan perkumpulan dari GeoIns ini sendiri apa tuh Pak? Yang pertama saya ingin transfer ilmu ya, walaupun saya sendiri juga merasa ilmunya juga belum terlalu banyak ya, masih sedikit-sedikit, tapi paling enggak pengalaman-pengalaman yang sedikit itu yang pernah saya rasakan ketika saya melakukan akuisisi, kemudian melakukan proyek-proyek kecil dan penelitian-penelitian itu bisa ditransfer ke teman-teman semua seperti itu. Sebagai contoh mengenai peralatan-peralatan dasar yang bisa kita gunakan untuk sebelum kita akuisisi atau pre-akuisisi dalam pengecekan alat, seperti contoh penggunaan multimeter, penggunaan ampere meter dan sebagainya untuk pengecekan alat sebelum kita sebelum ke lapangan itu kita bisa menggunakan, maka kita bisa memvalidasi bahwasanya alat itu bagus dan itu layak gitu. Dan ketika di lapangan kita juga bisa cross check lagi, dan setelah dari lapangan kita bisa cross check lagi, sehingga hasil data yang kita pakai itu benar-benar yakin. Di kasus kedua, kalau misal sampai di lapangan ada sesuatu yang agak aneh gitu, kita bisa langsung tahu dan kita bisa cross check di mana, sehingga waktunya bisa menjadi sangat efisien. Tidak ada waktu yang terbuang gara-gara kebingungan begitu, terutama di alat itu yang benar-benar riskan itu ya, sangat kita tidak tahu. Nah mungkin dari Bapak punya kayak semacam visi Bapak kayak punya visi lah. Kedepannya mungkin bisa ada mata kuliah khusus gitu Pak yang mempelajari alat atau bagaimana? Mungkin dari Bapak gimana? Kalau saya sendiri sih saya pengen punya lembaga sendiri, bukan lembaga ya, kayak perkumpulan atau lembaga jika memang ada yang mewadahi ya. Kayak khusus untuk riset di bidang instrumentasi atau pengukuran atau metrologi yang terstandar ya, khusus di bidang geofisika. Karena sejauh ini yang saya tahu itu belum banyak yang di Indonesia itu punya fokus ke situ, karena hanya mungkin sedikit sekali ya, walaupun sebenarnya ada juga, ada di ITB, ada di ITS ya. Nah itu yang saya tahu masih belum banyak, dan saya rasa ini ada peluang yang benar-benar bagus ya di sini ya, karena kita hampir sejauh ini tuh sangat tergantung dengan produk luar untuk geofisikanya, istilahnya kita tuh belum mandiri gitu, seperti itu. Terus kendala yang paling Bapak rasakan atau pernah alami selama mengerjakan atau memperbaiki alat geofisika itu apa Pak? Soalnya kan sering nih saat lapangan saya dan teman-teman itu terkendala alat yang kayak rusak gitu di lapangan, terus yang mengakibatkan kami itu balik dan menunggu alat itu diperbaikin gitu kan. Mungkin kan dari yang kita lihat sebagai orang awam yang tidak mengerti secara detail tentang alat itu kayak ini rusak parah nih gitu. Padahal sebenarnya kalau dari Bapak sendiri mungkin itu kan kayak ini cuma sepele, apakah ini cuma ada yang konslet atau apa, bisa diperbaikin sebenarnya saat itu juga gitu. Nah, itu menurut saya ya itu masalah sudut pandang ya. Jadi kalau kita memang sedikit mengerti mengenai kelistrikan, walaupun cuma sedikit ya, kita tuh bisa melihat suatu permasalahan itu, oh ini karena apa ya, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin logikanya tuh langsung oh ini rusak, A berarti B berarti C bener, ini salah berarti ini. Jadi kita bisa bikin kerangka berpikirnya dan bisa menentukan di mana permasalahannya. Tapi kalau memang awam ya hanya bisa panik begitu ya. Ya, serta panik dan mengkaitkan dengan hal mitos di itu tempat lapangan gitu. Saat KL2 tuh kami dan teman-teman tuh kayak alatnya rusak karena kita kuburan nih, berarti yang kita diganggu nih sama penghuni di sini gitu. Padahal sebenarnya alatnya secara teknis memang ada kerusakan gitu ya Pak. Dan
berarti solusinya kan berdoa kan. Ya, Ya udah, ya benar itu solusi yang betul itu. berdoa. Kalau nggak bisa elektronika ya berdoa kan. Ya. Nah, mungkin ini Pak, dari apa ya? Mungkin dari Bapak sendiri gitu Pak. Ada tujuan yang ingin dicapai lagi nggak sih Pak? Maksudnya kan Bapak udah kayak mendirikan GeoIns lah. Nah, mungkin kedepannya itu ada semacam project atau rencana Project terkait ya. alat gitu Pak. Iya benar. Saya pengen yaitu pengembangan terus membuat alat. Saat ini kan masih kita bikin, walaupun sudah jadi sih sebenarnya ada satu alat yang sudah jadi yang sudah bisa kita gunakan. Kedepannya ingin lebih main ke pemrograman ya, karena hardware itu saya rasa di Indonesia itu sekarang udah banyak hardware yang bisa kita gunakan untuk membuat. Hardware-nya sudah ada, tinggal kita belajar ke pemrograman aja untuk apa namanya, bisa mengakses hardware itu supaya bisa digunakan menjadi alat geofisika. Itu arah kedepannya seperti itu. Kan seperti yang kita tahu nih Pak, Bapak sudah memperbaiki alat, otomatis Bapak kayak pernah dong ngerakit kayak saya mau buat ini nih, sesuatu yang beda dari alat-alat sebelumnya, yang akan nantinya akan kayak wah UPN bisa nih ada temuan baru keren nih apa sebagainya yang akan mengharumkan nama UPN Veteran Yogyakarta itu sendiri Pak. Kalau mengharumkan berlebihan ya, jadi kita lebih ke apa ya pengembangan biasa lah. Di universitas itu memang harus ada pengembangan kan kayak gitu kan, dan di sejauh ini juga belum terlalu banyak ya pengembangan itu, dan kita juga membuat alat-alat yang sebenarnya tuh kalau di luar negeri ya itu mereka juga membuatnya tuh base-nya dari laboratorium seperti itu, dan kita juga akan ke arah ke situ gitu, dan kita akan apa ya yang membuat itu. Contohnya ada alat geolistrik misalkan, itu kan sebenarnya ya kombinasi antara elektronika kemudian fisika kalau kita tahu di luar negeri seperti itu. Nah kita juga bisa membuat seperti itu, kita coba gabungkan dan kita nanti akan ya kita buat seperti selayaknya alat gitu ya, kita bisa buat seperti itu. Kemudian alat yang lain juga saya rasa bisa gitu, kita bikin selama ada sumber dayanya seperti itu. Dan seperti yang saya lihat Pak, kan di sini laboratorium untuk alat sendiri di geofisika tuh belum memadai ya Pak. Maksudnya dari Bapak mungkin ada harapan yang mungkin nanti bisa didengar sama teman-teman, terus rekan-rekan dosen di UPN Veteran Yogyakarta itu sendiri untuk memfasilitasi khususnya di laboratorium UPN Veteran Yogyakarta. Mungkin dari Bapak ada harapan ke arah situ mungkin Pak? Kalau harapan sebenarnya harapannya di UPN ini ada jurusan teknik elektro sebenarnya, tapi kan sepertinya tidak bisa kan. Jadi yang paling mungkin ya nanti saya atau kita semua ya itu mungkin akan diberikan akses untuk kolaborasi dengan universitas lain yang ada jurusan teknik elektro di situ. Terus selanjutnya masalah hardware ya tentunya perlu alat-alat pengukuran ya, contohnya osiloskop, kemudian ada signal generator, kemudian ada nilai baku atau standarisasi kalibrator dan sebagainya yang umumnya itu biasanya ada di laboratorium teknik elektronika ya. Nah itu, tapi apakah bisa seperti itu mengadakan itu, sedangkan di UPN sendiri itu kan tidak ada teknik elektro kan. Jadi mungkin nanti yang paling mungkin ya itu mungkin nanti ada kerjasama ya dengan universitas lain untuk pengembangan ini. Nah, berarti itu masih dalam bentuk rencana saja Pak, belum ada entah itu realisasinya atau bagaimana? Realisasinya dalam belum ya. Dalam waktu dekat ya mungkin saya lebih sering berkumpul ya dengan anak-anak mekatronika dari universitas lain, komunitas seperti itu kalau untuk sampai sejauh ini ya. Kemudian mungkin ada teman juga di universitas yang dekat dari UPN, ada laboratorium teknik elektronika ya, kadang juga saya mampir ke sana untuk. Berarti memang Bapak ini sangat-sangat suka sekali gitu ya Pak dengan elektronik lah ini Pak. Saya rasa saya ya mungkin ya saya malah mungkin bisa dibilang salah alamat ya masuk di fisika ya, tapi ya nggak masalah gitu. Justru di sini dengan apa yang saya suka itu kan saya cari clue-nya apa yang bisa dikembangkan kan di sini. Saya rasa terkait dengan instrumen itu memang benar-benar sangat penting karena memang kita gunakan kan, ya nggak? Jadi kita itu tidak hanya tahu pakai aja kan, tahu pakai rusak gitu kan? Iya Pak. Paling nggak tahu pakai bisa memperbaiki. Ya itu bagus itu memperbaiki gitu ya.
Mungkin Dan saya mau nanya nih Pak. Oh iya, Kan silakan. Bapak arahnya itu lebih ke elektronika lah Pak. Sementara Bapak kan lulusan teknik geofisika. Nah, mungkin dari Bapak masih ada sedikit kayak bumbu-bumbu gitu Pak. Apa itu? Suka terhadap geofisika gitu Pak, atau emang sekarang arahnya lebih ke elektronika aja gitu? Kalau saya suka geofisika, dan sudut pandang saya itu kan ke ini, ke secara fisisnya itu loh. Iya. Karena sebenarnya semua parameter di geofisika itu kan kita tahu kan dalam bentuk apa? Data kan, angka saja kan. Sebenarnya itu kan parameter fisis. Gimana kita mengubah dari parameter fisis itu dirubah menjadi angka itu kan seperti apa? Nah kan ada miss di situ kan. Iya. Kalau kita cuma tahu pakai alat kan bisa loh dibohongin sama alat, ya kan? Alat error gitu kan, Iya. bisa kan. Nah kalau bagusnya kalau kita bisa tahu antara parameter fisis kemudian alat itu sebagai jembatan, ya enggak, alat sebagai jembatan, dan kita memahami jembatan itu, pasti data yang kita dapat itu kan lebih kita yakini. Iya, Ya, betul Pak. nah ini jembatan di sini, ini kan teknik juga. Nyambung nggak? Iya. Nyambung, sangat nyambung. Ya penting sekali itu loh, jangan cuma asal pakai aja ya, tahu-tahu diolah nggak bisa kan, terus saling menyalahkan. Iya, Ya, benar. ini gini ya, datanya aja nggak karu-karuan. Iya. Dan menyalahkan hal mitos yang tuh Iya, dibahas bisa, ayo. benar. Nah, mungkin teman-teman di rumah bisa dengar tuh pesan dari Pak Yuda. Ya. Saat lapangan jangan lupa berdoa. Oh, itu aja. Kalau nggak bisa elektronika ya berdoa, Berdoa. aja gitu. Jadi jangan cuma bisa asal pakai aja, tapi kita harus paham juga gitu ya Pak. Ya kita paham. Karena Seluk-beluknya lah. Penting banget nih bagi mahasiswa geofisika untuk memahami tentang alat, bukan hanya sekedar pakai gitu ya. Ya betul. benar. Mungkin Bapak apakah udah merasa bangga dengan apa yang Bapak capai saat ini, atau Bapak pengen saya belum merasa puas, saya harus mengeksplor lebih jauh tentang alat gitu, atau ada agenda terbesar yang ingin Bapak capai sebelum Bapak merasa puas dengan apa yang telah Bapak lakukan? Kalau puas sih belum ya, cuma ketika kita itu bisa membuat atau meracik alat, sebenarnya bukan membuat dan bukan menciptakan juga, dan kita bisa standarisasi sendiri tuh kayak kita tuh bisa loh gitu. Kita istilahnya kan di dunia kan kayak orang kampung ya, maksudnya di dunia ada industri tenaga yang udah di negara maju yang sudah berkembang dengan fasilitasnya seperti itu, kemudian ada orang yang dari negara berkembang membuat dan bisa, itu kan bagus gitu, dan mandiri sendiri gitu kan bagus kan, bisa kan sejajar gitu loh, kita tuh bisa gitu. Itu pencapaiannya itu deh, saya merasa ketika bisa, kita bisa loh gitu. Orang di tempat jauh gitu, di Indonesia itu kan jauh kan, jauh dari ilmu pengetahuan ya, enggak ya? Itu ya lumayan lah, maksudnya kita bisa mengembangkan sendiri. Ya, kita ambil contoh negara Cina aja kan, dulu juga berangkatnya juga awalnya seperti Indonesia kan, cuma kemudian kan sekarang tuh banyak juga peralatan instrumen geofisika tuh dari Cina kan. Mereka bisa gitu. Nah Indonesia tuh bisa nggak gitu? Saya rasa kan bisa juga gitu. Entah nanti mulainya seperti apa, dari mana, bagaimana fasilitasnya. Paling enggak ketika kita bisa membuat atau merakit sesuatu kemudian sejajar, itu kan sebuah sejajar dengan dengan negara-negara lain gitu. Walaupun ya belum sampai seperti itu, tapi harapannya seperti itu ya. Harapan seperti itu. Sama aku pengen penasaran nih Pak, apa sih visi Bapak atau tujuan Bapak itu mau mengajar di UPN? Yang saya lihat nih Pak, sebagai orang awam tuh harusnya Bapak kayak dengan keahlian Bapak, dengan kemampuan Bapak bisa lo langsung terjun ke industri yang berkaitan dengan elektro ini, bukan hanya sebagai seorang pengajar. Dan tapi di sini Bapak memilih sebagai seorang pengajar gitu. Dari Bapak itu ada alasan tersendiri untuk gitu menjadi seorang pengajar di geofisika. Sebenarnya tuh ada beberapa lembaga di Indonesia yang benar-benar fokus di riset itu, tapi ya saya masih kurang tahu juga ya, karena untuk riset ini kan perlu suatu tempat, suatu lingkungan. Dan di geofisika itu kenapa perlu di kampus? Karena untuk geofisika itu bukan ada yang namanya training data. Ketika kita membuat alat atau menggunakan atau kita membuat suatu alat itu kan ada proses training, nanti alatnya harus dicoba berulang-ulang. Itu butuh orang banyak, itu butuh tenaga banyak gitu. Nggak bisa kita melakukan proses kayak kalau di kimia titrasi terus menerus sendirian, itu nggak bisa. Kita harus ke lapangan, kita harus butuh banyak orang, butuh sumber daya, nggak cuma sumber daya
dari hardware-nya aja, tetapi dari manusia-manusia, dan kita bisa menggunakan mahasiswa yang bisa saling transfer ilmu, mahasiswa ada pengalaman, kita mendapatkan hasil riset yang terus bisa berkembang. Dan kita, nah saya rasa di kampus itu kita bisa punya akses itu ya, untuk proses pengembangan alat itu juga. Selain di tempat-tempat lain di industri mungkin juga bisa. Mungkin saya mau menyinggung sedikit nih Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang lagi mengerjakan suatu alat Pak. Waduh. Mungkin Bapak bisa bercerita sedikit gitu Pak. Mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu gitu Pak. Jadi apa ya? Yang mana nih alatnya? Yang itu? Ya boleh Pak. Yang itu ya. Jadi ada beberapa alat yang sudah diracik ya, seperti makanan ya diracik. Karena kita banyak bumbu sebenarnya, banyak hardware itu ya, hardware. Kemudian ada program-program itu juga berceceran di internet itu. Nah kita cuma menggabungkannya aja menjadikan satu. Ada beberapa alat yang sempat saya racik itu, saya masak gitu, saya racik itu ya. Ada yang untuk kebanyakan mainnya di resistivitas gitu. Walaupun juga kemarin mencoba untuk bermain-main di alat gravitasi, tapi memang itu lebih ke arah apa ya, teknik mesin, karena kita harus, dan itu agak susah aksesnya di situ. Dan yang paling dekat itu ada resistivitas ya. Yang pertama untuk material lepas ya, untuk skala laboratorium. Yang kedua untuk lapangan, seperti kita ketahui alat-alat geolistrik, Naniura, Siskal, Oyo seperti itu. Nah sekarang masih pengembangan di situ. Dan yang kemarin untuk yang skala lab, untuk material loose, material lepas itu sudah jadi. Terus yang sekarang itu untuk geolistrik masih dalam proses training data. Jadi masih dicoba berulang-ulang untuk dibandingkan dengan alat-alat, dan itu perlu waktu. Nanti kita dapat data, kemudian kita korelasi lagi, ada yang belum benar, kita kerjakan lagi di programnya, ada yang belum benar lagi, mungkin di hardware-nya. Jadi kita masih proses itu untuk meraciknya itu sampai dapat resep yang benar-benar pas gitu. Oke, mungkin Pak Yuda, seperti yang kita ketahui ya Pak, tadi kan Bapak udah cerita juga kalau Bapak ini dulunya sering ngotak-ngatik audio lah gitu, elektronika lah. Nah mungkin kita pengen tahu juga, mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu kenapa tiba-tiba Bapak bisa sampai ke dunia geofisika gitu Pak, dari elektronika itu. Bisa gitu ya, mau cari jembatannya gitu ya. Iya. Jadi elektronika itu sebenarnya tuh hampir punya hampir sama ya, hampir semua elektronika itu sama itu. Kita membahas tentang signal gitu kan. Dan di audio itu juga sebenarnya kan sinyal sebenarnya. Cuma inputnya itu adalah voice kan, suara. Sedangkan di geofisika inputnya apa? Banyak bisnisnya kan, ada elektrisitas, kemudian ada konduktivitas, kemudian ada medan magnet. Nah, tinggal kita ganti saja mikrofonnya itu dengan sensor. Kemudian processing di dalamnya itu hampir semuanya sama. Gimana kita reserve suatu sinyal itu tetap murni, atau kita mau band pass, atau kita mau filter high pass, atau kita mau ambil band di tengahnya, itu bisa kita hampir semuanya itu mirip gitu. Data input, processing, output kan. Kalau di audio outputnya itu adalah clarity atau kebersihan suara. Di geofisika kan juga seperti itu. Kita butuh clarity data yang benar-benar bagus, bebas noise contoh, ya enggak. Dan filternya juga sama. Di audio itu ada filter secara analog, ada digital. Di geofisika juga ada filter analog, filter digital. Filter analognya itu ya sama, ada bandpass. Kemudian ada yang lebih advance lagi, Kalman filter atau apapun lah yang kita gunakan seperti itu. Hampir semuanya sama. Input, processing, output. Suara, processing, kita besarkan, kita perkuat, kita gain. Clarity suara yang benar-benar bersih, bebas noise. Data, resistivitas atau voltase, ada noise, gimana kita filter secara analog. Datanya kita kumpulkan, kita processing, kemudian mendapatkan data yang benar-benar bagus. Ada nilainya kan? Iya. Benar atau enggak? Benar. Tergantung proses di sini kan? Ya kan? Hampir sama. Terus yang selanjutnya di audio kita main frekuensi. Frekuensi audio ada batasan range frekuensi rendah, frekuensi tengah, frekuensi tinggi. Di geofisika ya nggak pakai nggak? Ya kan ada geofon frekuensi rendah, frekuensi menengah, frekuensi tinggi. Kemudian di sinyal listrik ada contohnya metode IP ya, kita menggunakan source dengan frekuensi sekian,
kita tembakkan ke batuan, gimana responnya, perubahan fasenya dan sebagainya, itu juga sama. Kita bisa analisa itu, outputnya apa, sebuah nilai kan, atau sebuah perubahan seperti itu. Nah saya rasa ada hubungannya karena sama-sama main frekuensi itu juga, kemudian prosesnya juga sama, sehingga ini menarik sekali gitu. Nah ini agak berguna nih hobi saya. Agak berguna nggak? Iya. Sangat berguna, Pak. Agak ya. Sangat berguna. Nah saya cuma ini aja, otak adik aja, ini bisa juga ya. Sebenarnya prosesnya kan sebenarnya kan sama aja, geofisika. Gitu deh. Nah, kan di sini Bapak paham banget nih tentang alat. Nah, seperti yang kita tahu di geofisika itu alat-alatnya satu unit aja sangat mahal, bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran ya Pak. Nah, menurut Bapak yang menyebabkan alat suatu geofisika itu mahal apa Pak? Gitu ya. Kalau alat geofisika itu kita kembali lagi ke audio ya. Audio itu ada yang low end ya, dan ada yang high end gitu. Yang low end itu 300.000 dapat deh. Ada double speaker ya dan lain sebagainya, dan ada semua pengaturan. Tapi yang high end cuma speaker kecil aja tapi bisa seharga miliaran gitu. Sama di geofisika, sama juga seperti itu. Nah geofisika itu mainnya high end, jadi benar-benar clarity-nya benar-benar bagus, datanya benar-benar bagus, dan semua komponennya semua itu berdasarkan hasil riset. Jadi bukan asal gambar teknik kemudian dipasang jadi, nggak bisa. Tetapi setiap komponennya itu terukur sehingga menghasilkan error yang benar-benar kecil, dan itu ada proses laboratorium yang lama di situ. Komponennya pastinya bagus, kemudian setiap karena ada rangkaian modul-modulnya itu di dalam alat geofisika itu dikalibrasi per item, per modul-modulnya. Ini masuk sini, keluarannya segini, maksimum segini, masuk sini segini. Itu terkalibrasi semua sehingga outputnya benar. Nah itu ada proses riset di situ yang benar-benar nggak bisa kita asal pasang kemudian keluar. Semuanya harus dikalibrasi karena nggak semua komponen itu mempunyai sifat karakter yang sama kan. Jadi harus di cross check. Secara teoritik ini dipasang menghasilkan ini. Tetapi ketika dipasang udah teknis itu berbeda. Kita kalibrasi lagi di situ. Baru satu modul, masuk modul berikutnya. Coba lagi. Pasang secara teoritik dipasang ini harusnya keluar segitu, tapi ada error sedikit. Gimana mengatasinya? Masuk ke modul berikutnya, terus-terusan kayak gitu. Dan itu prosesnya tuh benar-benar scientific gitu, sehingga mendapatkan alat yang benar. Nah itu mahalnya di situ deh, secara komponen. Dan untuk menghasilkan data yang bagus nggak bisa menggunakan komponen yang murah kan. Komponennya juga keluar dari laboratorium khusus. Misalkan butuh nilai benchmark gitu kan, kita nggak bisa mendapatkan benchmark itu beli dari asal ya. Misalkan nilai resistivitas tertentu ya untuk sebagai acuan. Jadi di alat itu sebagai contoh ada nilai acuan sebelum dia mengukur dibandingkan dengan nilai acuan. Nah ini satu komponen ini tidak bisa didapatkan beli, tapi pesan dari suatu laboratorium yang dari negara maju gitu. Dan itu nggak cuma satu komponen, ada banyak. Sehingga untuk mendapatkan suatu alat yang benar-benar valid itu kan butuh perjuangan yang nggak sedikit ya secara komponen. Ya secara seperti itu, chipnya gitu kan, ya, chipnya dan apa-apanya itu kan banyak beredar di pasaran itu sama nomor kode serinya, tapi yang asli original tersertifikasi itu susah, dan kalau ada pun mahal gitu kan. Nah, proses menemukan itu, membeli itu dari sumbernya itu kan juga susah, sehingga outputnya kenapa alat-alatnya itu bisa mahal ya memang susah betul gitu. Effortnya memang susah secara pikiran, hardware-nya juga kan, kemudian pengetesan nggak bisa kita bikin alat semalam jadi kan. Ya kan perlu dites bertahun-tahun gitu kan. Ya karena alat bukan candi yang semalam jadi ya. Waduh. Ya saya rasa seperti itu deh, kenapa menjadi ujungnya itu menjadi sangat mahal. Ya tidak bisa diakses mungkin. Nah mungkin saya mau nanya lagi Pak, kan ketika alat sudah jadi itu kan artinya sudah ada standarisasi lah Pak dari suatu perusahaan gitu Pak. Nah apakah ketika suatu perusahaan ini buat alat yang sama, itu apakah perlu dilakukan pengetesan ulang terus riset lagi, atau emang tinggal mengikuti standarisasi sebelumnya aja Pak? Standarisasi sebenarnya ada lembaganya secara internasional kan, sebenarnya ada kan untuk, dan itu ada di satu kajian tersendiri atau metrologi. Di Indonesia sendiri juga ada untuk metrologi atau penteraan, itu sebenarnya ada di Jakarta itu, tapi masih
untuk besaran-besaran yang pokok ya, besaran pokok ya, seperti berat, suhu, kemudian massa ya, mungkin seperti itu aja. Sedangkan di geofisika kan sudah besaran turunan semua, besaran turunan semua, dan untuk kalibrasinya ya kembali lagi ke besaran itu tadi. Kalau di Indonesia sendiri setahu saya belum ada ya, contoh ya, kalibrasi resistivitas gitu, udah besaran turunan, udah susah itu. Atau malah mungkin ada kesempatan kita membuat itu ya, atau besaran apa ya, saya rasa masih belum ya, masih termasuk untuk penteraan di bidang geofisika ya dan sebagainya, itu masih belum, harus kita larinya ke luar negeri. Ada contoh lagi di geomagnetik. Di geomagnetik itu untuk membuat alat geomagnetik kita butuh suatu ruangan yang benar-benar kedap dari medan magnetik kayak gitu kan. Nah untuk kalibrasinya juga artinya kita butuh ruangan itu, ya nggak, untuk membuat suatu medan kayak gitu kan. Di Indonesia saya rasa belum ada. Untuk ya pakai Helmholtz coil itu ada di Amerika di laboratorium NASA, di sana ada. Nah untuk kalibrasi ya harus ke sana kembali, alat rusak harus kembali ke sana. Ya itu salah satu hambatan juga ya untuk kalibrasi gitu. Atau kalau tadi dibilang dari perusahaan mau kalibrasi seperti apa ya, kalau kita di Indonesia ya gimana, kesulitan ya. Perusahaan Indonesia ya nggak tahu, mungkin perusahaan asing bisa akses ke ke sumber produknya. Oke Pak, mungkin di sini saya mau nanya nih Pak, kan di geofisika kita mengenal istilah kalibrasi alat. Nah itu sebenarnya apa sih Pak perbedaannya kalibrasi sama memperbaiki alat gitu Pak? Kalau kalibrasi kita kan mengembalikan ke membandingkan atau mengembalikan sebenarnya dengan standar yang sudah disepakati kan. Cuma kan kalau di Indonesia sendiri kan untuk besaran-besaran yang seperti itu kan agak susah gitu. Contohnya untuk resistivitas, kemagnetan, kemudian untuk getaran, amplitudo dan lain sebagainya itu kan agak susah. Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah ya melakukan cross check sendiri terhadap kondisi alat itu, terutama ketika alat itu masih baru. Sebagai contoh itu kalau di geomagnetik kita kan memang kesusahan untuk melakukan kalibrasi. Bagaimana caranya kalau di Indonesia kan gimana? Bisa nggak kalau di Indonesia kalibrasi? Nggak bisanya kenapa? Ya susah nyari tempatnya juga sih. Dari tempatnya kan, artinya ketika alat itu dulu dibuat, artinya kan melalui suatu serangkaian eksperimen, dimana butuh suatu ruangan yang memiliki medan magnet tertentu, atau malah tidak memiliki medan magnet tertentu, benar-benar dibuat sebagai nol, atau dibuat tidak terpengaruh dengan medan magnet total, contohnya gitu kan. Nah di Indonesia sendiri kan belum ada kan. Sehingga yang bisa kita lakukan itu sebenarnya bukan kalibrasi, karena kalibrasi itu kan nanti ujungnya kita harus men-setting, menteraur, ada parameter-parameter di alat itu yang kita rubah gitu. Ya enggak, ada waktu konversi dari coilnya, kemudian kita rubah nilai besaran-besarannya, itu ada di hardware-nya. Kita kan bukan negara pembuatnya, kita kesusahan di situ. Jadi yang bisa kita lakukan selama ini untuk mendapatkan kualitas data yang bagus itu adalah dengan mengecek ketika alat itu masih baru. Sebagai contoh, untuk alat magnetometer yang baru kita punya rekaman catatannya, catatan di yang bisa kita ukur ya menggunakan multimeter. Kebetulan kita punya multimeter yang standar di situ. Nah kita bisa cek itu, yang pertama untuk di power supply-nya, berapa sih outputnya. Kemudian ketika alat itu running, berapa sih arus yang mengalir. Ketika alat itu running, berapa sih drop voltage-nya yang bisa ditolerir oleh alat itu ketika alat itu masih baru. Kemudian ketika sensor itu mendapatkan arus listrik, itu berapa sih besar arus yang mengalir di situ. Kemudian berapa beda potensial di coilnya. Kemudian coilnya sendiri itu kan ada kumparan kan, berapa sih hambatan dalamnya. Kemudian di output final untuk di alat main unitnya itu kan ada output mungkin dari solid state atau dari apa ya, rangkaian penguat, itu berapa hambatan dalamnya itu berapa. Nah ketika kita ingin meng-cross check ya, kita cross check itu seiring dengan waktu, kita cek apakah ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan berarti alatnya masih bagus, layak, masih seperti nilai awal ketika dibeli. Tapi kalau udah nggak bagus dan harus diganti, ya mungkin kita kesulitan kan. Tapi paling nggak kita tahu, oh ini main unitnya udah
ada perubahan sekian gini ya, misalkan hambatan dalam sensornya ini udah berubah karena dipakai bertahun-tahun, ya sebagai catatan saja. Untuk komponen lain seperti baterai, power supply itu kan kita masih bisa membuat atau kita bisa untuk meracik lagi lah, kita buatkan, kita bisa ganti. Ya paling kita melakukan yang bisa kita ganti aja. Tapi untuk main unitnya ya kita hanya melihat aja kualitasnya. Ini perubahan ini. Kayak gitu. Kalau harus kalibrasi ya berarti harus dikembalikan lagi ke negara, dan itu negara asalnya kan, dan itu saya rasa ya belum ada anggarannya sampai terlalu jauh mau kalibrasi, dikembalikan ke sumbernya di situ. Pertanyaan terakhir nih Pak. Waduh, ya Terakhir, Pak. Panjang. Untuk penutup. Ya, baik, Mungkin silahkan. ini sih Pak, maksudnya dari pemahaman alat ini, apakah Bapak melihat ini sebagai suatu hard skill gitu Pak, yang bakal dibutuhin ke depannya nanti untuk seorang geofisis gitu Pak? Kalau hard skill saya rasa mungkin cukup tahu aja ya, karena ini mungkin bisa diakses tuh menggunakan oleh industri yang sebenarnya tinggi ya. Mungkin kalau di luar negeri itu memang ada aksesnya di situ, ada perusahaannya, ada negara pengembangnya, maksudnya ada suatu sistem yang membuat ini kan intinya ekosistem di sini tuh agak susah kerja, tapi paling enggak kita tuh bisa tahu aja sih sebenarnya ini seperti itu, dasarnya tuh ini aja, treatmentnya seperti ini aja. Kalau kita mengembangkan, kita bisa hardware-nya ini, kemudian programnya seperti ini, cara kerja seperti ini, dan gimana kita ke lapangan itu paling nggak kena masalah, paling sejauh itu. Tapi untuk lebih jauhnya itu perlu usaha yang agak susah, karena memang untuk membangkitkan ekosistemnya kan di sini kan untuk riset itu menurut saya masih belumnya kenapa? Untuk bikin alat high end istilahnya kan perlu komponen high end kan, dan untuk mengaksesnya kan begitu kesulitan kalau di Indonesia kan. Karena kita udah ada hardware itu kan dari Tiongkok semua, entah dari laboratorium apa kita nggak pernah tahu. Datasheetnya kadang antara komponen dan datasheetnya itu terpisah gitu. Jadi, untuk menemukan itu agak susah, kecuali kita berada di Amerika gitu ya, dimana pabrik chipnya di sana kan kita benar-benar bisa kontrol itu semua. Dan ya banyak hal sih yang agak menghambat itu di itu ya, high end-nya yang benar-benar riset seriusnya agak susah. Mungkin terakhir nih Pak. Aduh, terakhir lagi ya. Mungkin Bapak ada pesan-pesan gitu Pak untuk mahasiswa yang sekarang ibaratnya masih berkuliah lah Pak. Mungkin dari teman-teman di rumah kan lapangan ya cuma sekedar lapangan aja gitu Pak. Mungkin ada juga yang pakai alat ya udah pakai gitu Pak. Tapi nggak mikirin gitu alatnya apakah entah itu nantinya bermasalah atau bagaimana. Itu mungkin dari Bapak ada pesan-pesan khusus gitu Pak. Pesan-pesan khusus terutama untuk masyarakat geofisika ya. Yaitu jagalah alat itu, yaitu alat high end, yaitu benar-benar spesial, benar-benar dirancang dengan serius ya. Walaupun bukan kita yang rancang ya, tapi itu bukan kayak blender ya dia ya, asal bikin aja ya. Tapi itu benar-benar untuk bikin rangkaian itu tuh perlu riset ya, effortnya luar biasa gitu. Hardware-nya sama tapi ngeraciknya itu yang agak susah. Jadi kita harus berhati-hati di dalam penggunaannya, kita jaga jangan sampai rusak, karena kalau rusak itu kan artinya merusak kalibrasi yang perancangnya ya enggak? Kalau udah rusak yang itunya kan, itu kan skill individu, sebenarnya kayak melukis atau membuat sesuatu. Jadi benar-benar kita harus hati-hati, dan kita juga harus bisa belajar. Ya harapan saya kedepannya kita bisa punya alat sendiri, kita bisa bangun, kita bisa tumbuhkan dari tanah Indonesia gitu ya. Waduh, terlalu jauh ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya rasa itu ya supaya kita nggak usah cari peracik sana, kita ngeracik sendiri kan. Kan nasi goreng kita juga enak gitu ya. Seperti yang kita tahu juga slogan dari salah satu dosen kita di UPN tuh ada yang bilang kayak alat, data, dan nyawa. Berarti alat itu sangat perlu dijaga nomor satu ya.
mungkin sekian dari podcast kami kali ini. Ditunggu podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman? Sangat menarik bukan pembahasan kita bersama Pak Yuda tadi, karena di sini kita bisa mengetahui bagaimana pentingnya seorang geofisikawan itu mengetahui tentang alat itu sendiri. Nah, bener banget nih. Mungkin untuk teman-teman mahasiswa geofisika yang di rumah, nah minimal kalian harus membangun lah kesadaran diri kalian terhadap penggunaan alat itu sendiri. Jadi ketika melakukan akuisisi data dari teman-teman mahasiswa nih nggak cuman bisanya ngeluh aja gitu ya di lapangan, protes aja di lapangan. Setidaknya kalian mulai aware lah dengan alat itu sendiri. Nah, benar banget. Sekian dari channel kami, kurang lebihnya jangan lupa subscribe and comment. Like, share ke teman-teman kalian. Bye.